Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah memasuki tahap akhir dengan hanya menyisakan 2 pertandingan saja. Namun, perjalanan kompetisi ini tidak hanya menghadirkan persaingan ketat di atas lapangan, tetapi juga kejutan di luar lapangan. Salah satu yang paling mencolok adalah pemecatan 5 pelatih yang gagal memenuhi ekspektasi di tengah jalannya kualifikasi. Kualifikasi Piala Dunia selalu menjadi panggung yang penuh tekanan bagi pelatih tim nasional. Keputusan cepat harus diambil demi menjaga peluang lolos ke ajang sepak bola terbesar dunia. Ketika performa tidak sesuai harapan, federasi sepak bola masing-masing negara tidak segan untuk melakukan perubahan di kursi kepelatihan. Dan berikut adalah 5 pelatih yang harus menerima nasib pahit dipecat selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Roberto Mancini. Roberto Mancini datang ke Arab Saudi dengan reputasi besar sebagai pelatih yang membawa timnas Italia menjuarai Euro 2020. Diharapkan bisa membawa The Green Falcon tampil lebih kompetitif di kualifikasi Piala Dunia. Kenyataannya justru berkata lain. Mancini hanya bertahan selama beberapa bulan sebelum akhirnya dipecat pada Oktober 2024. Arab Saudi menunjuk Mancini dengan harapan yang besar, terutama setelah kepergian Hervé Renard. Sayangnya, di bawah asuhan Mancini, performa Arab Saudi justru tidak konsisten. Mereka mengalami kesulitan dalam beberapa pertandingan awal kualifikasi, termasuk hasil imbang dan kekalahan yang tidak diharapkan. Kritik pun bermunculan, terutama terkait taktik Mancini yang dianggap kurang cocok dengan karakteristik pemain Arab Saudi. Setelah hasil buruk di beberapa laga awal putaran ketiga, Federasi Sepak Bola Arab Saudi akhirnya mengambil keputusan untuk memutus kontrak Mancini. Sintayong. Nama Sintayong sudah tidak asing lagi bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini menjadi arsitek di balik kebangkitan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak ditunjuk pada 2019, Sintayong berhasil menciptakan sejarah dengan membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, kejutan besar datang di awal tahun 2025 ketika PSSI secara tiba-tiba memutus kontrak Sintayong. Keputusan ini menimbulkan kontroversi yang besar, terutama karena pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki dukungan kuat dari publik dan para pemain. PSSI menyebutkan alasan pemecatan adalah masalah komunikasi, di mana Sintayong dianggap kesulitan berkomunikasi dengan pemain karena keterbatasan bahasa Inggris. Namun, banyak pihak yang meragukan alasan tersebut dan menilai keputusan ini lebih bersifat politis. Sebagai penggantinya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert. Sayangnya, keputusan ini justru memicu gelombang protes yang semakin besar, terutama setelah kekalahan telak dari Australia di laga selanjutnya. Tintin Marquez. Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 memiliki ekspektasi tinggi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah berpisah dengan Carlos Queiroz, Qatar menunjuk Tintin Marquez untuk melanjutkan proyek pengembangan tim nasional mereka. Namun, perjalanan Marquez bersama dengan Qatar tidak berjalan sesuai harapan. Di bawah asuhan Marquez, Qatar mengalami penurunan performa yang signifikan. Tim yang sebelumnya dikenal solid dan kompetitif itu justru kesulitan meraih kemenangan. Federasi Sepak Bola Qatar tak ingin mengambil resiko lebih lanjut dan akhirnya memutuskan untuk menggantinya dengan Luis Garcia pada akhir 2024. Pergantian pelatih ini menunjukkan bahwa Qatar tidak mau kehilangan momentum dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka berharap di bawah asuhan Garcia, tim bisa kembali ke jalur kemenangan dan mengamankan tiket ke putaran selanjutnya. Jesus Casas. Jesus Casas memimpin timnas Irak dengan harapan besar setelah menunjukkan potensi besar di awal kepelatihannya. Namun, kegagalan mempertahankan konsistensi membuat posisinya semakin terancam. Irak mengalami serangkaian hasil buruk dalam 4 pertandingan kualifikasi, termasuk kekalahan mengejutkan dari Palestina dengan skor 1-2. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi Irak yang sedang berusaha memperjuangkan tempat di putaran keempat kualifikasi. Setelah serangkaian hasil negatif, Federasi Sepak Bola Irak akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Casas. Keputusan ini diambil sebagai langkah darurat untuk menyelamatkan peluang Irak dalam kualifikasi. Namun, dengan waktu yang semakin sempit, pergantian pelatih ini bisa menjadi pertaruhan besar bagi Irak dalam sisa pertandingan yang ada. Paulo Bento.
Paulo Bento menjadi pelatih terbaru yang dipecat dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Uni Emirat Arab memutuskan untuk berpisah dengan Bento meskipun timnya baru saja meraih kemenangan atas Korea Utara dengan skor 2-1. Pemecatan ini cukup mengejutkan mengingat Uni Emirat Arab masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi. Namun, Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab tampaknya menginginkan perubahan cepat demi memastikan tim tetap berada di jalur yang benar. Paulo Bento sebelumnya pernah menangani Korea Selatan dan sukses membawa mereka ke Piala Dunia 2022. Namun, kiprahnya bersama dengan Uni Emirat Arab tidak berjalan semulus yang diharapkan. Meski meraih beberapa kemenangan, hasil secara keseluruhan tidak cukup memuaskan federasi. Pemecatan ini juga menarik perhatian karena Uni Emirat Arab berpotensi menjadi lawan timnas Indonesia jika Garuda berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia telah menjadi ajang persaingan yang ketat, tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi para pelatih. Roberto Mancini, Shin Tae-yong, Tintin Marquez, Jesus Casas, dan Paulo Bento menjadi korban tekanan tinggi dalam kompetisi ini. Beberapa pelatih dipecat karena hasil buruk, sementara yang lain karena masalah komunikasi ataupun keputusan federasi yang ingin mencari perubahan cepat. Keputusan pemecatan ini menandakan betapa besar tekanan yang ada dalam dunia sepak bola internasional, di mana hasil menjadi faktor utama dalam menentukan nasib seorang pelatih. Dengan 2 pertandingan tersisa, banyak tim masih berjuang untuk memastikan tempat mereka di putaran selanjutnya. Sementara itu, perubahan pelatih di tengah jalan bisa menjadi pertaruhan besar, baik untuk tim yang mencari kebangkitan maupun untuk pelatih baru yang harus segera beradaptasi dengan kondisi yang ada. Akan menarik untuk melihat bagaimana perjalanan tim-tim yang baru mengganti pelatih ini. Apakah keputusan drastis ini akan membuahkan hasil atau justru memperburuk situasi mereka di sisa kualifikasi?